Ya, lalu mengucap ucapan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u, ketika mengangkat dia roksahu akan kepalanya, minar ruku'i, dari ruku. Jadi baca sami Allahu liman hamidah itu jangan pas masih ruku ya, tapi ketika sudah mulai mengangkat kepala. Nah, kalau kita ruku mau takbir, baca Allahu Akbar sambil angkat tangan, ini jangan dibarengin. Jadi posisi kepala tetap harus tegak dulu. Ya, takbir, angkat tangan, baru kemudian ruku. Nah, ketika bangkit dari i'tidal, ya sami Allah. Nah, ini jangan sambil tangan begini. Banyak kan orang sami Allah. Nah, ini bareng nih. Bukan, sunnahnya itu posisi udah i'tidal, udah berdiri. Ya, sami Allah, baru liman hamidah. Wadhalika, dan adapun hal tersebut, maksudnya ketika ngangkat itu inda qaulihi, ketika ucapan illallah pada lafaz illallah. Kalau tasyahud awal sama tasyahud akhir, tangan kanan digenggam kecuali telunjuk, tangan kiri direnggangkan. Dibaca yang benar, hati-hati. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, siap-siap. Asyhadu alla ilaha illallah, angkat ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, turunin tapi jangan ditempelin ke paha, sekira-kira mengarah ke tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musonnifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Sunnah di dalam sholat yang ke-9, wa qira'atus surati, dan membaca surah. Surah apa aja ya selain Fatihah? Ba'dal Fatihati, setelah surah Al-Fatihah. Buat siapa? Li imamin, untuk imam, wa munfaridin, dan orang yang sholat munfarid, sholat sendiri. Kapan baca surahnya sunnah? Fi raqatai subhi, yang pertama pada 2 rakaat sholat subuh, maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua. Wa ulatai ghairiha, dan 2 rakaat yang pertama pada sholat selainnya, maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah disunahkan membaca surah. Nah, makanya ada batasan ya. Jangan mentang-mentang sunnah baca surah, semua rakaat baca surah. Rakaat ketiga baca surat juga, rakaat keempat baca surat juga. Nah, satu qaul dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh, tapi qaul yang khilaful aula ya, yang perlu kita ambil yaitu yang bisa membatalkan sholat. Sama kayak sunnah mengangkat kedua tangan setelah tahiyat awal. Jadi nggak setiap rakaat angkat tangan. Kan banyak orang rakaat pertama ya habis sujud, rakaat kedua naik angkat tangan, ya kan? Allah. Kalau Allah Akbar takbir intikal itu sunnah. Tapi yang angkat tangan nih, angkat tangan yang saya maksud, kalau rakaat pertama dari sujud naik rakaat kedua Allahu Akbar, malah makruh menurut satu qaul dalam mazhab kita Syafi'i. Qaul yang khilaful aula bisa batal sholat, makanya mendingan nggak usah, karena mengangkat tangan tadi sunnahnya itu ketika setelah tahiyat awal. Jadi jangan mentang-mentang sunnah terus semuanya gitu loh ya. Nah itu perlunya ilmu.
Jadi jangan berdalil kan sunnah angkat tangan ketika berdiri. Iya, ketika berdirinya setelah tahiyat awal. Sekalipun kita jadi masbuk, ya kita datang masbuk nih, rakaat terakhir, sholat maghrib atau sholat isya, rakaat terakhir kita datang. Nah tetap buat kita disunahkan angkat tangan gitu. Watakunu dan adapun pelaksanaannya, apa qiraatu surati membaca surah itu ba'dal fatihati setelah fatihah. Falau qaddama maka jika seseorang mendahulukan asurata akan surah alaiha pada, maksudnya dia mendahulukan surah lalu kemudian baru baca fatihah. Nggak batal sholatnya, tapi itu lam tuksab, tidak terhitung, maksudnya tidak dimasukin mendapatkan kesunahan, tidak dikategorikan dapat sunnah, karena yang sunnah itu setelah fatihah baru surah. Bisa nggak? Bisa aja, masalah. Dulu saya cerita sama teman-teman tuh, saya punya teman ya baru belajar jadi khotib, baru belajar jadi dai, jadi ustadz lah gitu ya. Nah, dia sering ceramah segala macam. Satu ketika dipinta untuk sholat Jumat. Di antara surah yang sunnah dibaca pada sholat Jumat kan diantaranya surat Al-Jumu'ah. Yang paling standar itu ya Al-A'la sama Al-Ghoshiyah. Sabis marobikal a'la gitu ya. Al-Ghoshiyah, Al-Ataka, Hadisul Ghoshiyah. Nah singkat cerita nih, teman saya seminggu ngapalin. Belum ngapal, biasa kulhu, anak pondok kan biasanya kulhu asal sih. Dihafalin nih, seminggu ngapalin tuh. Sabis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah singkat cerita, datanglah hari Jumat, dia jadi khotib, jadi imam, ya kan? Khotib sekaligus imam. Takbir deh, Allahu Akbar. Nah saking nervousnya ngingetin sabihis, kagak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis. Ini cerita teman saya sendiri, kejadian gitu. Nah makmum yang di belakang subhanallah, ya kan? Subhanallah. Dia pikir, diulang lagi sama dia. Sabihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Makmum kan subhanallah lagi. Dia bingung. Rasanya nggak ada yang salah, sabihis marobikal. Sampai 3 kali dia baru sadar, wih dia belum baca Fatihah. Baru baca Fatihah. Ini bisa jadi loh, jangan salah. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau seandainya ada orang kok baca surah lalu baru baca Fatihah, kebalik berarti ya. Sholatnya tetap sah, cuman dia nggak dapat kesunnah. Terus selanjutnya sunnah yang ke-10 dari sholat, wa takbiratu, dan membaca takbir, ya lafaz Allahu Akbar, indal khofdi ketika turun, lir ruku'i untuk ruku. Mau ruku membaca takbir, warofi, dan juga saat mengangkat, maksudnya rofi sulbi, yaitu mengangkat punggung, minar ruku'i, dari ruku, maksudnya itidal ya. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, ya, lalu mengucap ucapan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u, ketika mengangkat dia, roksahu, akan kepalanya, minar ruku'i, dari ruku. Jadi baca sami Allah liman hamidah itu jangan pas masih ruku, ya, tapi ketika sudah mulai mengangkat kepala. Ya, bisa contohin. Saya sendiri pribadi kalau untuk ruku saya nggak angkat tangan, ya takbir doang. Tapi kalau untuk itidal saya angkat tangan. Ini kita pakai yang versi angkat tangan ya. Jadi kalau versi angkat tangan maka itu jangan dibarengin ruku. Ini kita baca Fatihah gitu ya. Selesai nih. Nah kalau kita ruku mau takbir baca Allah Akbar sambil angkat tangan, ini jangan dibarengin. Nah jangan begini. Jadi posisi kepala tetap harus tegak dulu. Ya, takbir, angkat tangan, baru kemudian ruku. Nah ini dibarengin. Ruku tuh ini nih. Nah, sikutnya di luar. Jadi bukan begini, bukan di dalam. Nah, kelihatan gitu ya. Jadi bukan di dalam. Yang perempuan sama, yang bedain perempuan ditekuk, ditempelin. Yang laki-laki dibuka. Perempuan begini, kalau laki-laki begini. Jadi pokoknya bedanya perempuan sama laki-laki itu ya. Laki-laki dibuka, perempuan ditutup. Laki-laki dibuka, takbir, perempuan ditutup. Sujud juga itu sama. Sujud laki-laki begini, perempuan begini. Ya. Nah
Nah, ketika bangkit dari i'tidal, ya sami Allah. Nah, ini jangan sambil tangan begini. Banyak kan orang udah begini duluan gitu. Jadi dibarengin. Sami Allah. Dibareng nih. Bukan, sunahnya itu posisi udah i'tidal, udah berdiri. Ya, sami Allah. Baru liman hamidah. Imam Rafi'i tangan di samping, Imam Nawawi tangan sedekap. Untuk tahun ini karena tahun ini tahun spesial saya 40, saya sekarang sedekap. Kita kalau umur 50 balik lagi gitu. 60 sedekap lagi gitu. Ya ada variasinya. Ya, mau diikutin syukur enggak ya udah. Yang penting tahu dalil. Itu juga kalau nggak keterusan, ya mungkin kalau keterusan umur 50 ya masih sedekap. Nah, jadi angkat tangan tadi jangan sampai dibarengin sama gerakan kita, tapi kita udah diri dulu ya. Ketika kita udah angkat kepala kita dari ruku, baru kemudian kita angkat tangan. Oke, sambil mengucap sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allah artinya sami'a maha mendengar, Allahu Allah Ta'ala liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Walau qala, dan jika mengucap man, seseorang mengucapnya kebalik, hamidallahu sami. Ya, lafaz hamidallahu sami ya artinya sama, secara arti mah sama ya. Hamidah memuji, Allahu Allah Ta'ala sami'a yang maha mendengar. Nah, lahu baginya yaitu kafa, cukup. Jadi cukup juga nggak masalah. Itu juga dapat kesunahan. Tapi kalau bicara afdol ya sami Allahu liman hamidah. Wa makna sami Allahu liman hamidahu, adapun makna lafaz sami Allahu liman hamidahu itu taqabbalallahu. Ya, semoga menerima Allah minhu darinya. Jadi maknanya semoga Allah menerima hamdahu akan pujiannya, wajazahu dan membalasnya, alaihi kepadanya. Jadi bagus ya, jangan sampai nggak baca tuh sami Allahu liman hamidah. Walaupun kalau kita bicara riwayat unik, sami Allahu liman hamidah ini salah satu dalam tanda kutip ya bacaan yang disisipin sama sahabat ya, karena Nabi awal sholat itu pertama Allahu Akbar semua. Jadi berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, i'tidal nggak sami Allah, Allahu Akbar gitu. Nah, satu ketika dalam satu riwayat ada salah satu sahabat yang paling kuat riwayatnya Sayyidina Ali pengen sholat subuh, beliau telat kesiangan. Nah, beliau akhirnya buru-buru berangkat. Nah, di sini masyhur di depannya ada orang tua Majusi. Ya, dalam satu riwayat juga Yahudi, dalam riwayat lain Nasrani. Intinya bukan orang Islam. Ya. Nah, karena disangkanya sama Sayyidina Ali ini orang mau ke masjid, ya, yang pertama, yang kedua karena ini orang tua, dia nggak berani ngelewatin. Ya, adab. Maka kemudian Sayyidina Ali jalannya pelan-pelan di belakang si orang tua tadi. Nah, singkat cerita sampai depan masjid, ternyata orang tua ini lurus, kagak masuk ke masjid. Ketipu, jadi kena prank Sayyidina Ali. Nah, pas Sayyidina Ali pengen masuk ke masjid, beliau mendapatkan Rasulullah masih ruku, rokaat kedua sholat subuh. Itu kan detik terakhir tuh. Kita masih dapat rokaat imam kalau kita posisi masuk itu imam masih ruku. Tapi kalau imam udah i'tidal berarti kita nggak dapat rokaat. Kalau pahala insya Allah dapat pahala berjamaah ketika i'tidal sujud. Tapi kan cuma dikit pahalanya berarti. Ya nggak dapat rokaat tapi. Nah, kalau bicara secara rokaatnya maksimal itu ketika imam sudah ruku, imam bangkit i'tidal sami Allah, nah maka itu nggak dapat. Nah, ini Sayyidina Ali di perjalanan takut nih, wah gua nggak dapat jamaah nih kan. Nah, kemudian pas sampai masjid ketika tahu itu orang lurus, Sayyidina Ali buru-buru belok ya, masuk ke dalam masjid. Dilihatnya Nabi dan para sahabat masih ruku. Nah, disitulah Sayyidina Ali kemudian ngucap Alhamdulillah, ya kan senang. Saking senangnya, ekspresi senangnya kekencengan. Alhamdulillah gitu. Dan lagi pada diem, kan kedengeran kenceng. Nah, akhirnya ketika beberapa sahabat mendengar ucapan Alhamdulillah Sayyidina Ali,
Ada beberapa sahabat yang nyeletuk sami Allahu liman hamidah. Kan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dibalas sama beberapa sahabat sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar hambanya yang memuji. Ini sebetulnya dalam tanda kutip nyindir. Udah gak usah kenceng-kenceng, Allah juga denger gitu maksudnya. Nah, singkat cerita, selesai sholat, Nabi nanya, itu tadi siapa yang ngucap sami Allah liman hamidah? Ya, ada beberapa sahabat ngaku gitu kan, saya Rasul. Emang kenapa kamu ngucap itu? Ini sahabat takut aja kan, takutnya salah kan, pakai batal sholatnya gitu. Ya karena tadi Sayyidina Ali belakangan dia baca alhamdulillah, ya saya refleks juga sami Allah liman hamidah. Apa batal sholat saya Rasul? Apa salah sholat saya? Nah kata Nabi enggak, justru saya senang karena ketika kamu baca itu malaikat Jibril yang sedang menahan punggung saya, karena posisi waktu itu malaikat Jibril sampai nahan punggungnya Nabi supaya nggak bangkit. Ya, fadilah dari Sayyidina Ali mengagungkan orang tua. Ini hadisnya masyhur ya, teman-teman cari di kitab Bukhari ada, Muslim ada. Jadi kalau secara hadis itu muttafaq alaih lah, ya, muttafaqun alaih, jadi disepakati ulama-ulama. Itu sampai Rasulullah itu ditahan, ya, ditahan sama malaikat Jibril supaya nggak bangkit dulu sambil nungguin Sayyidina Ali. Bahkan kata malaikat Jibril, kalau saya nahan punggung kamu supaya nggak itidal itu remeh ya Rasul. Ada yang paling dahsyat lagi, supaya Sayyidina Ali karena dia menghormati orang tua, ya, yang udah sepuh nggak mau ngeduluin, itu malaikat matahari ditahan sama Allah jangan nongol dulu. Jadi matahari itu pernah telat nongolnya, gara-gara Sayyidina Ali itu telat gitu. Tapi ini sama orang Syiah kemudian di blow up ya. Makanya kita cari ikutan Syiah. Tapi secara fadilah memang ada keutamaan itu. Nah singkat cerita, akhirnya Rasulullah bilang malaikat Jibril itu ngomong bahwa orang-orang yang menjawab sami Allah liman hamidah itu disukain, diridhoin sama Allah. Kan sahabat bikin kesimpulan aja kan. Bagus dong Rasulullah. Berarti setiap iktidal kita baca sami Allah liman hamidah. Kata Rasul, iya, tapi cukup ini aja. Jangan semuanya pakai sami Allah liman hamidah. Maksudnya pas tidak doang sami Allah liman. Jangan semuanya dipakai sami Allah liman hamidah. Jangan mentang-mentang ini bagus secara hadis terus dipakai semua. Ya, bisa rusak sholat aja ya. Akhirnya ya sahabat ngiyain gitu kan. Nah sejak saat itu sami Allah liman hamidah dipakai untuk mengganti lafaz Allahu Akbar khusus iktidal. Jadi sholat itu khusus iktidal itu ada dalam tanda kutip campur tangan para sahabat. Jadi saya bilang sunnah itu hanya murni Rasulullah, enggak. Ada beberapa campur tangan sahabat. Bahkan ada beberapa campur tangan orang kafir. Ya, masyhur tuh ketika puasa Muharram, ya ditanya ada orang Yahudi, ngapain kamu sekarang? Puasa. Kenapa kamu puasa? Ya karena Nabi Musa itu puasa dulu. Ya, di hari Asyura. Kata Nabi Muhammad, saya lebih pantas, saya lebih berhak untuk berpuasa. Maka insya Allah tahun depan kita umat Islam juga akan berpuasa. Artinya secara sunnah ada juga ya dalam tanda kutip perpaduan dengan orang kafir. Dalam hal ini tadi sami Allah liman itu perpaduan dengan sahabat. Jadi sunnah itu nggak murni Rasulullah toh. Ya memang bisa dibilang 90% Rasulullah. Tapi ada juga campur tangan sahabat, bahkan ada juga campur tangan orang kafir secara asbabul wurud ya, secara sebab adanya hadis atau sunnah yang kemudian kita lakukan secara syariat. Nah, jadi sami Allah liman hamidah tuh ya makanya beda sendiri. Makanya sami Allah liman hamidah tuh gak aku. Gak ada orang wiritan sami Allah liman hamidah. Kalau yang lain masih ada loh. Subhanallah ada ya orang wiritan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar ada, Allah Akbar, Allah. Karena itu dicontohin Rasulullah. Tapi sami Allah liman hamidah ada gak ada? Orang wiritan sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, sami Allah. Ada gak ada ya? Ada. Karena emang itu bukan dicontohin Rasulullah tapi dicontohin sama sahabat. Wa qaulul musolli dan adapun mengucap atau ucapannya musolli. Musolli itu orang yang sholat. Kalau musola tempatnya sholat. Mengucap Rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Tuhan kami, laka milikmu lah alhamdu segala puji. Idan tasoba ketika telah tegak, iman dalam keadaan berdiri. Jadi sami Allah liman hamidah kemudian disambung Rabbana lakal hamdu. Minimal yang dapat sunnah itu ya. Kalau mau afdol ya dilanjutin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'di. Nanti ada teks lagi dibacanya nasab.
Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ada dua lafaz. Ada yang dibaca rofa, ada yang dibaca nasab. Kalau secara i'rab sebetulnya pasnya nasab. Ya, Rabbana lakal hamdu mil a. Jadi jadi maf'ul di situ sebetulnya. Cuman ya orang udah biasa mil u ya. Saya juga biasa mil u. Ini teksnya mazhab Syafi'i, bukan teksnya mazhab Maliki Hanafi ya. Kalau Maliki kan ada dua, apa Mas Anda? Kabiro gitu ya. Jadi teksnya memang ada dua ya. Ya kalau yang mazhab Syafi'i yang kita pakai ini, masyhur. Dan adapun sunnah sholat yang ke-11 wa tasbihu dan membaca tasbih. Baca tasbih berarti subhanallah ya, minimal tumanina. Membaca tasbih fir ruku'i di dalam ruku. Wa adnal kamali dan adapun paling sedikitnya, sempurnanya fit tasbihi dalam membaca tasbih, paling sedikit yang sempurna maksudnya dalam membaca tasbih itu subhana rabbiyal azimi, lafaz subhana rabbiyal azimi. Berapa kali? Salasan 3 kali. Kalau mau yang afdol tambahin wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mau lebih afdol lagi tambahin Allahumma laka roka'tu wa laka sajadtu, itu tambahin. Wah ini mah jadi panjang ya, usah jadi wali ya. Wa tasbihu dan juga membaca tasbih fi sujudi di dalam sujud. Sama yang di atas ya artinya. Wa adnal kamali dan adapun paling sedikitnya sempurnanya fihi di dalamnya dalam bacaan tasbih ketika sujud itu subhana rabbiyal a'la, lafaz subhana rabbiyal a'la. Kalau azimi maha agung, kalau a'la maha tinggi. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Berapa? Ya salasan 3 kali. Kalau madzhab Hanafi 7 kali. Makanya teman-teman kalau umroh, haji, rukunya lama ya. Baca 7 kali dan bacanya bener. Memang kayak kita bacanya bener subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana. Lama loh itu loh. Coba loh. Ya, kita bayangin aja nih, kita rukun nih. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi. Makanya kaget lah. Ini baru 3 aja udah lama tuh. Baru lagi 7 ya kan. Di Arab bacanya 7. Madzhab Hanafi, ya kan? Loh kita 3 aja udah ngebut. Subhanallah. Apalagi terawih ya kan? Wah parah. Ya. Makanya Indonesia tuh hebat banget. Ya, ahli-ahli fikih kalau datang ke Indonesia gede-gede doang. Ya 3 kali. Wal akmalu dan adapun paling sempurnanya fi tasbihir ruku'i dalam membaca tasbihnya ruku atau tasbih saat ruku. Wasujudi dan saat sujud itu masyhurun ya sebagaimana yang masyhur, yang populer atau yang terkenal. Ya maksudnya ada tambahan wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi untuk ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi untuk sujud. Lalu sunnah sholat yang ke-12 yaitu wawadu al yadaini, meletakkan kedua tangan alal fakhdaini, di antara kedua paha, fil julusi, pada saat duduk. Nah, makanya hati-hati jangan sampai lewatin dengkul. Saya bolak-balik ngomong ujung jari ya, jangan sampai lewatin dengkul. Dengkul jadi jangan sampai begini ya, walaupun sah gini itu sah, tapi kalau pengen dapat sunnah ini jangan sampai lewatin dengkul. Posisi tangan kita jangan sampai lewatin dengkul, jadi ada di paha. Mau laki mau perempuan sama, bedanya kalau laki diangkat nih, angkat, perempuan ditutup. Bedanya itu. Pokoknya dari awal, dari berdiri sampai salam ya. Bedanya laki-laki sama perempuan itu. Nanti ada ya dibahas di depan. Bedanya laki-laki sama perempuan itu. Laki-laki dibuka, perempuan ditutup. Yang ke-12 tadi wawadu al yadaini alal fakhidhaini fil julusi, di dalam duduk. Li tasyahudil awali, untuk tasyahud awal. Wal akhiri, dan juga tasyahud akhir. Jadi baik untuk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka disunahkan kedua tangan
tepat berada di kedua paha. Ya besutu yang mana membuka atau merenggang, al-yada akan tangan. Merenggang tangannya al-yusra bagian kiri. Nah, jadi tangan kirinya merenggang. Bihaisu tusamit, dengan sekiranya sejajar ru'usuha, dengan ujung-ujung jarinya, ar-rukbata, dengan dengkul atau lututnya tuh. Jadi nggak boleh ngelewatin, ujung-ujung jarinya harus sejajar dengan dengkul. Wayak bidu, dan menggenggam al-yada akan tangan, al-yumna yang kanan. Kalau yang kiri direnggangin, dilepas, yang kanan dikepel, digenggam. Maksudnya asobi'aha, yaitu jari jemarinya. Illa kecuali, nah nih, al-musabbihata, jari telunjuk. Jadi kecuali jari telunjuk. Minal yumna, daripada jari yang kanan. Falayak biduha, maka dia tidak menggenggamnya. Maksudnya jari telunjuk kanan itu enggak digenggam ya, tapi dilepas. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia ya, jari telunjuk tadi itu yushiru, akan berisyarah biha dengannya. Karena nanti jari telunjuk itu dipakai buat isyarah, makanya nggak ikut digenggam. Gitu. Kalau ikut digenggam susah dong, nah itu susah ya. Nah, makanya nggak ikut digenggam, begini dia. Ya. Rafi'an, dengan mengangkat laha padanya, hala kaunihi, ketika pada saat dia, maksudnya ketika orang yang sholat, di mana ketika dia mutasyahidan, mengucap tasyahud. Tasyahud itu persaksian ya artinya. Wadalika, dan adapun hal tersebut, maksudnya ketika ngangkat itu, tadi kan di bawah, ketika mengangkatnya ya inda qaulihi, ketika ucapannya itu illallah, pada lafaz illallah. Jadi diangkatnya pas lafaz illallah. Kalau tasyahud awal sama tasyahud akhir, tangan kanan digenggam kecuali telunjuk, tangan kiri direnggangkan. Ya, tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk. At-tahiyyatul, baca yang benar, hati-hati. Saya bolak-balik ngomong. Saya kalau sholat di masjid musola tuh nangis kadang-kadang. Apalagi kadang-kadang yang cepat itu juga imamnya. Orang kadang sih baru sampai asyhadu alla loh. Imamnya di assalamualaikum juga. Baca apaan dalam hati itu. Baca yang benar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Bukan thayyibah tapi thayyi. Ya, at-tahiyyah, jadi ya-nya ditasdid. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, bukan thayyibah, thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Nah ini banyak nih. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah siap-siap. Asyhadu alla ilaha illallah, angkat ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, turunin tapi jangan ditempelin ke paha ya. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, turunin sekira-kira mengarah ke tempat sujud ya, baik dalam tahiyat awal maupun dalam tahiyat akhir. Nah, lanjutin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kalau tahiyat awal ya berarti habis sholat Muhammad berdiri. Kalau tahiyat akhir ya berarti sampai fil alamina innaka hamidum majid ya, tempelin ke bawah, lepas baru salam ya, jadi jangan langsung dilepas. Kalau untuk tahiyat awal tempelin, lepas baru berdiri gitu ya. Untuk tahiyat akhir tempelin ke bawah, lepas baru salam ya, walaupun itu sunnah juga sama, gak wajib. Dua-duanya mau ngepel nggak boleh. At-tahiyatul sah, nggak masalah. Dua-duanya ngerenggang boleh. Makanya kan ada saudara-saudara kita yang tangannya diginiin. Sebetulnya bukan diginiin. Kalau di hadisnya Imam Abu Dawud itu setiap lafaz Allah at-tahiyyah. Kalau yang Sunan Abu Dawud itu dibalik ya. Kayak Muhammadiyah maksudnya at-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah. Jadi setiap lafaz Allah digerakin. At-tahiyyatu lillah mubarakatus shalawatut thayyibat.
Ya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi digerakinnya pas apa? Itu ada di kitab Sunan Abu Daud. Kalau yang terus digerakin gini itu saat itu Rasulullah posisinya lagi sakit. Tapi itu kontroversi ya, maksudnya derajat hadisnya itu ulama khilafiyah, ada yang mengatakan hasan, ada yang pendapat yang dhaif. Makanya jarang yang make. Ini ilmu cemen kayak gini juga banyak yang orang nggak tahu. Ya, dasar nih sebentar. Coba lihat ntar teman-teman di masjid musola. Ya, banyak orang tahiyat awal, tahiyat akhir tangannya begini aja. Ntar udah tahiyat baru begini. Bener. Kalau orang nggak ngaji ya, pasti rata-rata begitu. Yang ngaji aja masih begitu kadang-kadang. Ya, bener-bener ngaji. Wala yuharrakuha, dan tidak menggerak-gerakannya. Wah, ini saklek nih. Fa in harakaha, adapun jika dia menggerak-gerakannya, ya maka kuriha, dimakruhkan. Kalau digerak-gerakin makruh. Wala tabtulu, namun tidak batal apa? Sholatuhu, sholatnya, fil asohi, menurut kaul yang lebih sahih. Walaupun digerak-gerakan itu nggak batal, tapi makruh. Kenapa nggak batal? Kan lebih 3 kali. Kan ada tuh orang yang sholat telunjuknya digerakin nih. Kan lebih dari 3 kali. Ya kan yang digerakin tuh jari. Yang membatalkan itu kalau yang bergerak tangan. Ya, jadi kalau jari mah begini nggak batal. Nggak batal dia. Teman-teman nih gatel. Ya, jari nih. Jari ya, bukan tangan loh. Jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak batal. Cuma makruh kalau kebanyakan. Gak batal sholatnya karena jari, tapi kalau tangan, nah beda ya. Kalau tangan, nah, 1 belum, 2 belum batal, 3 batal kalau berturut-turut ya. Kalau untuk garuk atau untuk nguap segala macam pakai tangan kiri ya. Jadi misalnya kita gatal nih, udah nih 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6 gak batal karena yang bergerak adalah jari. Jadi yang membatalkan itu kalau tangan. Nah kalau kita garuk gini, 1 belum, 2 belum, 3 batal, 3 kali berturut-turut ya. Makanya kayak begini nggak batal, kan yang gerak apa ya? Jari. Makanya ya protes juga boleh. Kan ada tuh orang-orang kita yang begini protes, batal tuh sudah kayak gini ya. Jangan bodoh juga, lu bodoh juga sih ya. Nggak batal, itu kagak batal juga, makruh karena bergerak itu makruh. Tapi nggak batal karena yang bergerak adalah jari, bukan tangan seutuhnya. Kalau tangan bergerak lah begini baru batal ya, begini batal. Kalau begini dong kagak batal, cuman makruh. Selanjutnya kesunahan yang ke-13 dari sunahnya sholat wal iftirasyu, yaitu duduk iftirash atau duduk istirahat sama aja. Fi jami'il jalasati, pada semua posisi duduknya. Al-waqi'ati, yang dilakukan fi sholati, di dalam sholat. Kajulusil istirahati, seperti duduk istirahat. Wal julusi bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Wa julusi tasyahudil awali, dan duduk tasyahud awal. Nah, apa sih duduk istirahat atau duduk iftirash? Nah nih, wal iftirashu, adapun duduk iftirash itu ayyajlisa, di mana menduduki asyakhsu, seseorang, maksudnya yang sholat, dia duduk dengan posisi ala ka'bil yusra, pada mata kakinya yang kiri. Jadi mata kaki kiri didudukin, jailan, dalam keadaan duduk. Zahiruha, yang mana adapun punggung kaki kirinya, untuk punggung kaki kirinya sendiri, lil ardi, di lantai. Ya teman-teman bayangin aja itu ya, mata kaki kirinya didudukin, terus yang bawahnya menghadap ke lantai. Wayan sibu, lalu menegakkan qodamahu, akan telapak kakinya, al yumna, yang kanan. Kan kaki kirinya didudukin, telapak kanan ditegakin gitu ya. Wayadou, dan meletakkan bil ardi, di lantai. Jadi kakinya diletakkan di lantai, bukan di awang-awang. Jadi jangan kayak pesawat mau terbang kakinya ngangkang gitu, jangan.
Nah, apa yang diletakkan di lantai yaitu atrofa asobiha, ujung-ujung jari kaki kanannya tersebut. Jadi kaki jari kanannya ditempelin, ya, minimal jempol. Ya, kalau nggak bisa semua minimal jempol. Lihiyatil kiblati, untuk mengarah kepada kiblat. Jadi posisinya menghadap kiblat. Jadi bukan begini nih, ya. Posisi jangan. Di sujud juga sama, sujud juga jangan begini. Jadi posisinya gini, nekuk ya. Terus sunnah sholat yang ke-14 watawaruku, dan duduk tawaruk fil jalsatil akhirati, pada saat duduk tasyahud akhir. Min jalasati sholati, dari duduk-duduknya sholat. Wahia, adapun dia itu julusu tasyahudil akhiri, ya saat duduk tasyahud akhir. Watawaruku, dan adapun duduk tawaruk itu mislul iftiroshi, seperti duduk iftiros. Ya, secara gambaran duduknya seperti duduk iftiros. Illa, ya, kecuali atau lebih tepat tetapi atau hanya saja annal musolli, sesungguhnya bahwasanya orang yang sholat untuk duduk tawaruk ini itu yukhriju, mengeluarkan yasarohu, akan kaki kirinya, ala hayatiha, seperti posisinya, fil iftirosi, pada saat duduk iftiros. Dikeluarin kemana? Min jihati yaminihi, dari arah bawah kaki kanannya. Ya, yang biasa teman-teman lakuin itu gampangnya ya. Cuman mungkin kesalahan orang itu kebanyakan ya kaki kanannya aja nggak ditekuk, ya, atau ditempelin. Ya, harus ditempelin atau ditekuk kalau bisa, minimal jempol. Syukur-syukur bisa semua jarinya, tapi susah kalau orang nggak biasa. Wayul siku, lalu menempelkan warokahu, akan pantatnya. Ya, kalau untuk duduk tasyahud akhir pantatnya ditempelin bil ardi, pada lantai. Beda sama duduk iftiros. Kalau duduk iftiros pantatnya nempel di mata kaki kiri. Amal masbuku, adapun untuk makmum masbuk, wasahi, dan orang yang lupa, fayaftarishani, maka sunnah duduk iftiros. Wala yatawarrokani, bukan duduk tawaruk, maksudnya duduk tahiyat akhir. Kalau kita jadi masbuk, imam tahiyat akhir, ya kita sunnahnya duduk tasyahud awal, ya, atau duduk tawaruk, bukan duduk tasyahud akhir juga seperti imam. Ya. Kan bicara mengikuti imam kan wajib, tapi ya ada tempatnya juga. Itu kaidah nggak mutlak, maksudnya. Kalau itu kaidah dimutlakin, berarti imam duduk tasyahud akhir, padahal kita makmum masbuk harus ikut juga duduk tasyahud akhir. Enggak, justru sunahnya kita duduknya tawaruk atau duduk model tasyahud awal. Terus selanjutnya yang ke-15, sunahnya sholat wa taslimatu, dan mengucap salam. Asaniyatu, yang kedua. Kalau salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Amal aula, adapun untuk salam yang pertama itu fasabako, telah lewat. Maksudnya pembahasannya udah lewat, udah kita bahas. Anaha, bahwa sesungguhnya dia salam pertama pada sholat itu min arkani sholati, termasuk dari rukun-rukunnya sholat. Faslun fi umur itu khalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholat. Nah, ini insyaallah perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam. Dan manfaat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir